Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita mulai acara kajian Sirah Nabawiyah pada sore hari ini dengan baca doa Thalabul Ilmi nuntut ilmu bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yo, coba murojaah surat Al-Insyiqaq. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyamini fasau yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi mas wa amma man utiya kitabahu wara'a fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura wa amma utiya kitabah innahu
innahu dhanna allayya bala inna rabb kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus lihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, coba surat yang pertengahan. Surat Al-Lail bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha inna sa'yakum la syatta fa amma man maju taqabil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza tarad inna alaina lal wa inna lana lal tawal ula fa anzartukum naron depan talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa batigha wajhi rabbihil wala sawfa al-humazah bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama' lawa'at yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbadanna fil wa ma adraka mal narullahil allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah al-ma'un bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi
fawailul lil alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal Allahab terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Maju. Dari jalan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna an wa ma kasab saya batalahab wamra'atuhu hammalatal fi jidha hablum mim masad. Lewat sana. Pino, lewat sana. Laki-laki sama laki-laki. Ayo, baik, perhatikan. Ya, alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Ya, kita mengambil Sirah Nabawiyah dari kitab Khulasatu Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Yaitu ringkasan ya cahaya keyakinan dalam perjalanan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga dengan kita semakin membahas, membaca, mengetahui sedikit atau banyaknya dari sejarah kehidupan dan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita semakin bertambah cinta kepada Nabi. Amin. Semoga kita semakin bertambah ya dalam meneladani, mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma. Baik, sekarang kita akan masuki pelajaran yang ke-30. Ya. Pelajaran yang ke-30. Ya. Pada pelajaran yang ke-29 yang lalu, bulan yang lalu, Nabi ketika itu ya berada di sebuah lembah pengungsian. Di sebuah lembah pemboikotan. Pemboikotan itu artinya dicegah Nabi Muhammad dan umatnya tidak boleh pulang ke rumah, tidak boleh beraktivitas baik dalam jual beli, perdagangan, bertani dan seterusnya. Ya. Dan ini ya kemudian Allah Subhanahu wa taala menggagalkan perjanjian tersebut dengan cara apa? Surat atau kertas perjanjiannya dimakan oleh apa? Oleh rayap. Sebelum ada 5 tokoh dari orang-orang Quraisy yang merasa kasihan kepada Nabi dan para sahabat. Sudahlah Abu Jahal, kasihan. Mereka kan sama-sama kita, bangsa Arab. Bahwa kita saling mendolimi satu sama lain hanya karena Muhammad mengajak manusia untuk menyembah Tuhannya. Ya wajar saja. Kalau ada yang mau silakan, kalau yang enggak ya sudah. Gitu. Maka apa? 5 tokoh ini berusaha ingin masuk ke dalam Ka'bah dan ingin menyobek kertas
perjanjian. Namun apa? Sebelum ya disobek, ternyata kertas perjanjian yang telah disepakati oleh Nabi Muhammad dan orang-orang kafir jahiliyah, yang perjanjian itu hanya menguntungkan orang-orang jahiliyah. Ternyata sebelum disobek sudah dimakan oleh rai, tak tersisa habis. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jauh terlebih dahulu membatalkan perjanjiannya sebelum orang-orang kafir Quraisy yang membatalkan perjanjian. Paham? Artinya Nabi dan para sahabat senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekarang lanjut ke pelajaran yang ke-30. Perhatikan. Pelajaran yang ke-30 kita akan berbicara membahas tentang perhatikan, ya. Wafdu Najron, yang artinya adalah utusan negeri Najron. Najron itu sebuah kota atau daerah di antara Mekah dengan Yaman, berarti ke arah selatan. Ya, Mekah dengan Yaman. Nah, di antara Mekah dengan Yaman, di tengah-tengah ada namanya daerah, wilayah atau kota namanya Najron. Yang semuanya mayoritas mereka beragama Nasrani. Apa? Nasrani berarti apa? Agamanya apa? Kristen. Nasrani berarti orang-orang Najran itu semuanya beragama Nasrani. Ya. Maka di tahun yang ke-10 dari kenabian kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun 10 dari 10 ke tahun yang ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Datang utusan yang berjumlah 20 orang Najron dari berapa? 20 orang. Dari mana? Dari Najron. Yang mereka ingin masuk Islam. Ingin masuk Islam. Jadi mereka datang dari Najron, negeri yang sangat jauh, ya. Datang ke Mekah, mereka hanya untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. 20 orang ini datang, mereka hanya untuk masuk Islam. Oh, ini jauh-jauh, perhatikan, yang ngobrol sendiri berdiri di depan. Ya, perhatikan, yang ngobrol sendiri berdiri di depan. Yang ngobrol sendiri berdiri di depan sekarang. Ayo. Enggak pakai 1 2 3 langsung sekarang. Ayo, perhatikan. Ada 20 orang dari daerah atau kota Najron yang mereka datang ke Mekah bertemu dengan Nabi hanya untuk menyatakan Islam, hanya untuk menyatakan iman kepada Allah. 20 orang, ya, yang mereka datang semuanya 20 orang itu masuk Islam, ya. Maka tatkala Abu Jahal kan nggak senang ketika apa? Umat Nabi Muhammad semakin bertambah banyak, yang paling nggak senang itu Abu Jahal. Loh, paham? Maka orang yang paling nggak senang dengan Islam, mereka adalah musuh Allah Subhanahu, termasuk orang yang tidak suka dengan ajaran Islam. Ana pengajian kok ora seneng, itu namanya musuh Allah. Ada pengajian nih, dia nggak seneng. Bagaimana supaya menggagalkan, bagaimana supaya membuat fitnah di sana sini misalkan.
membuat isu-isu, misalkan, kenapa? Nggak senang ada pengajian, bubarin aja deh. Tapi dengan cara halus, misalkan. Dengan membuat fitnah-fitnah, misalkan. Ini orang berarti musuh Allah Subhanahu, karena musuh Allah tidak senang dengan yang namanya pengajian. Musuh Allah tidak senang dengan yang namanya ada bacaan Al-Quran dilatunkan. Ini musuh Allah nih. Siapa yang mau jadi musuh Allah? Siapa yang mau jadi musuhnya Allah? Siapa? Ada yang mau? Ada yang mau nggak? Mau kok jadi musuhnya Allah, kira-kira menang apa kalah? Yo kalau bertingkat-tingkat kalah sekali. Tidak akan pernah menang melawan Allah Subhanahu. Makanya orang-orang yang tidak senang dengan agama Islam, orang-orang yang tidak senang dengan ajaran-ajaran Islam. Ada orang kok nggak senang, ada orang sholat. Loh, ini namanya musuh Allah. Abu Jahal ketika ada mendengarkan kabar, wahai Abu Jahal, apa-apa? Saya mendengar barusan ada 20 orang dari kota Najrun yang mereka bertemu Muhammad, mereka 20 orang menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Abu Jahal marah, Abu Jahal murka, langsung menemui 20 orang tersebut. Coba bayangkan, saking marahnya umat Nabi Muhammad semakin bertambah, Abu Jahal menemui mereka. Menemui apa? Mereka. Ya. Menemui mereka. Wabbahum, dan Abu Jahal menghina mereka. Kamu jauh-jauh ke Mekah hanya untuk percaya kepada orang gila. Orang gilanya siapa maksudnya? Orang gilanya yang dimaksud Abu Jahal siapa? Nabi Muhammad. Kamu jauh-jauh ke sini naik unta berbulan-bulan hanya untuk meyakini Tuhannya orang gila ini. Meyakini Tuhannya orang bodoh. Maksudnya siapa orang gila atau orang bodoh? Nabi Muhammad. Abu Jahal ngomong kayak gitu. Ya. Maka apa? Abu Jahal menghina mereka. Kalian adalah orang-orang yang bodoh. Sudah jauh-jauh ke sini, capek-capek ke Mekah, berminggu-minggu perjalanan, bolak-balik lagi, ya kan? Butuh waktu perjalanan, capek dan seterusnya, perbekalan banyak, habis. Lo kok cuma datang hanya menyatakan apa kata Abu Jahal? Kalian adalah orang-orang bodoh, kata Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, nih bahasa Arabnya nih, ya. Qala lahum. Abu Jahal mengatakan, ma ra'aina rakban ahmaqu minkum. Abu Jahal ngomong kepada 20 orang yang masuk agama Islam. Ayo, Alwi maju, Eras itu maju ke depan. Ayo. Yang ngobrol ke depan maju ke depan. Ayo. Berdiri depan. Ayo. Kan dari saya bilang, peringatkan, yang besar memberikan contoh kepada yang harusnya malah mengingatkan. Jangan ngobrol sendiri, main sendiri, perhatikan. Yo, Syahid, udah sepakat Syahid. Yang ngobrol mainan berdiri depan. Ayo, maju ke depan, berdiri. Kita perhatikan. Ayo. Kita perhatikan. Syahid, perhatikan ya. Sudah kelas 1, harus bisa menggunakan akalnya untuk memahami. Siapa yang mainan berdiri depan? Paham nggak? Mainan berarti apa? Ngobrol sendiri, bercanda sendiri.
Ini namanya tidak menghargai orang yang di depan. Tuh, ya. Masih sendiri kayak gitu aja, mainan sendiri. Abimanyu, saya lagi ngomong sama kamu. Kamu masih mainan. Beri depan sini Abimanyu. Beri depan. Ayo depan. Ayo, jadi laki-laki, gentle. Ayo. Kalau nggak mau, diem. Paham? Paham? Sekali lagi yang mainan, berdiri ke depan. Paham? Dengarkan baik-baik ilmunya. Ini cerita tentang Nabi. Perhatikan. Ya. 20 orang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Abu Jahal langsung menemui mereka dan mengatakan, aku tidak pernah melihat sekelompok manusia, sekelompok orang-orang yang rukban mengadakan perjalanan jauh yang lebih bodoh daripada kalian. Coba bayangkan, Abu Jahal ngomong kayak gitu. Kalian orang-orang yang bodoh. Bagaimana mungkin kalian jalan ke sini jauh-jauh hanya untuk beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa arsalakum qaumukum ta'lamuna khabar hadzal rajul fasobatu. Kamu dapat kabar tentang orang kayak gini saja, tentang Nabi Muhammad, itu katanya. Kamu langsung apa? Yakin, percaya, dan kamu keluar dari agama kalian, agama Nasrani. Karena 20 orang ini aslinya mereka agamanya Kristen. Tapi apa? Mereka ketika mendengarkan kabar tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung iman, mereka langsung yakin dan bersegera dari Najran berjalan ke kota Makkah hanya untuk menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Abu Jahal? Kamu orang-orang yang bodoh. Coba, Masya Allah. Ya. Apa jawaban mereka? Loh, orang-orang Najran dikatakan atau diejek, dihina oleh Abu Jahal. Jawabannya begini nih, jawabannya nih. Salamun alaikum la nujahilukum. Hei Abu Jahal, semoga kamu juga selamat mau mengikuti agama Islam. Kata orang-orang Najran. Semoga kamu juga dapat keselamatan, dapat hidayah, meluk agama Islam sehingga engkau selamat. La nujahilukum, kami tidak ikut-ikutan menjadi bodoh seperti kamu wahai Abu Jahal. Coba tegas enggak jawabannya? Hah? Dikatain orang bodoh, ngatain apa? Kami tidak mau ikut-ikutan seperti kamu Abu Jahal. Kamu juga orang-orang yang bodoh. La nujahilulakum. Kami tidak ikut-ikutan mau bodoh sama kayak kamu. Kenapa bodohnya? Di hadapannya, bersamanya, dari kaumnya diutus Nabi. Paham? Dari keturunannya. Loh, Abu Jahal kan sama Nabi itu masih kerabat, masih ada garis keturun. Kamu yang punya garis keturunan saja nggak beriman, yang bodoh siapa? Kita apa kamu? Kata orang-orang Najran. Saya yang jauh-jauh datang beriman kepada Muhammad, kamu yang dekat, kamu yang tahu sifat aslinya dari kecil, kamu yang tahu lahirnya Nabi, orangnya seperti apa kamu juga paham. Kata orang-orang Najran. Hei Abu Jahal, kamu kan tahu kapan lahirnya Muhammad, bagaimana akhlaknya Muhammad ketika kecil, orangnya seperti apa. Loh kok sekarang kamu nggak iman? Siapa yang bodoh? Loh, berarti siapa yang bodoh? Saya jauh-jauh datang beriman, hanya untuk beriman. Kamu yang dekat-dekat malah menyia-nyiakan. Tidak mau beriman. Loh, paham? Loh, ini. Saya yang jauh-jauh datang ke Mekah mau hanya beriman kok masuk Islam. Kamu yang
tahu Nabi, tahu sejak kecilnya Nabi. Kalau saya nggak pernah tahu kecilnya Nabi. Kata orang-orang apa? Najran. Saya tahunya ya ketika sudah jadi Nabi, saya dengar kabar, saya langsung masuk Islam. Lah kamu Abu Jahal dan teman-temanmu sudah tahu Nabi Muhammad sejak kecil, budi pekertinya, akhlaknya, sifatnya. Ya enggak? Loh kok kamu sampai-sampai enggak mau beriman? Siapa yang bodoh? Kata orang-orang pinter nih. Jadi yang bodoh siapa, hai Abu Jahal? Kamu atau saya? Diam Abu Jahal. Abu Jahal apa? Diam. Maka turunlah ayat surat Al-Qasas. Nah ini ya. Jadi 20 orang Najran yang mereka datang ke Mekah untuk menyatakan Islam, kemudian dihina, dimaki oleh Abu Jahal, turun ayat ini. Surat Al-Qasas ayat dari 52 sampai 55. Allah mengatakan di akhir ayat yang ke-55 ini, perhatikan nih. Wa idza sami'ul laghwa wa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Wa idza sami'u al-laghw, apabila mereka orang-orang kafir Quraisy, maksudnya siapa? Abu Jahal dan teman-temannya, kafir Quraisy. Sami'u lahu, mendengarkan perkataan yang sia-sia. Artinya apa? Jadi kalau Nabi ngajak Abu Jahal, ngajak masuk Islam, Abu Jahal, ayo masuk Islam. Wahai orang-orang penduduk Mekah, masuk Islam. Apa kata mereka? Wah, ini kan perkataan sia-sia, ajakan sia-sia. Padahal Nabi Muhammad mengajak untuk selamat dunia akhirat, tapi mereka menganggap ajakan Nabi Muhammad adalah ajakan yang sia-sia. Wa a'radu anhu, dan mereka berpaling dari ajakan Nabi. Hei Abu Jahal, ajak kaummu untuk beriman kepada Allah. Apaan sih Muhammad? Ini mah sia-sialah. Ajakanmu itu sia-sia. Nggak ada manfaatnya. Selamat ya dengan uang saya. Saya kan punya uang. Kalau sakit tinggal berobat. Selamat kan? Kalau saya punya uang. Saya selamat dari hukum, jeratan. Saya bisa nyogok polisi. Saya bisa nyogok hakim. Sehingga apa? Saya bebas. Saya kan punya dekengan polisi jenderal. Ngapain takut? Ini ya orang-orang yang tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengandalkan kepada kekuatan manusia. Maka apa? Orang-orang Najran mereka mengatakan, walana a'maluna walakum a'malukum. Hei Abu Jahal, amalan kami, amalan kami. Kami masuk Islam, kami yang menanggung resikonya. Walakum a'malakum, amalanmu ya amalanmu wahai Abu Jahal. Kalau kamu gak mau masuk Islam, itu urusanmu, kamu yang nanggung. Paham? Kalau saya masuk Islam, ya udah saya nanggung Islam. Ya. Kalau kamu gak mau masuk Islam, ya sudah. Kamu yang nanggung sendiri akibatnya. Paham? Maka apa? Kemudian ya, orang-orang Najran mengatakan, salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Semoga kalian juga dapat keselamatan kayak saya. Apa? Masuk ke dalam agama la nabtaghil jahilin, dan kami tidak mau mengikuti orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Bukankah kamu tahu bagaimana Muhammad lahir? Bukankah kamu tahu dulu bagaimana kecilnya Muhammad? Bagaimana akhlak Muhammad sebelum jadi nabi? Bagaimana perbuatan Muhammad? Namun anehnya, kami yang datang jauh-jauh ke Mekah hanya untuk beriman,
Sedangkan kamu yang dekat, yang tahu tentang sifatnya Muhammad, yang tahu tentang bagaimana Muhammad sejak kecil, ternyata kamu tidak mau beriman. Maka siapakah yang bodoh? Duduk. Maka siapakah orang yang bodoh? Nah, ini. Paham ya? Loh, maka di sini orang-orang yang bodoh sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang menolak ajaran Islam. Paham? Paham? Orang-orang yang bodoh sesungguhnya adalah ketika sudah mengetahui sesuatu yang benar, tidak mau mengikutinya. Paham? Sudah tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Paham ya? Ini. Maka apabila ya kita sudah mendapatkan pengajaran nih, di sini kan kalian ngaji, diajarkan bagaimana sholat yang benar, ya. Doa-doa sholat sudah hafal, sebagian yang besar-besar. Doa-doa masuk rumah, masuk segala macam, doa-doa ini tolong diamalkan, ya. Jangan sampai hanya sekedar menjadi hafalan-hafalan belaka. Masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa. Akmal, ya, baca doa. Masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, ya. Diajarkan rajin sholat. Siapa yang sholat 5 waktu? Yo, yang rutin menjaga sholat 5 waktu, cung, angkat tangan. Jangan bohong, bohong ketahuan. Ya, sholat rutin 5 waktu sehari. Ini sholat enggak? Nih, Fatan rajin sholat ya, besok ya. Jangan malas. Ya, rajin sholat ya. 5 waktu. Ya. Siapa tuh? Yang besar-besar ada? Rajin sholat semua yang besar ya. Nih, jangan sampai nggak sholat ya. Sehari 5 kali, jangan sampai dikurangi. Paham? Oh. Kamu jajan aja nggak boleh kurang loh. Ya nggak? Harus jajan terus kan? Loh, ini sholatnya minta dikurang-kurang, ya. Mintanya pengen sehat terus, tapi nggak mau sholat. Mintanya pengen dapat rezeki terus, tapi nggak mau sholat. Gimana ini? Mintanya pengen, tapi nggak mau sholat, ya nggak? Maka nggak boleh, ya. Rajin sholat, paham ya? Nah, baik, sekarang kita masuk kepada tanya jawab. Ya, baik, perhatian. Ambilin satu yang itu. Ambilin satu lagi. Fari, ambilin satu lagi itu yang itu tuh.